salam yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Hulaimi LC. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala sairil alam. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashrafil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yawmil ba'th wal qiyam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak-bapak Kepala Sekolah, Kakanda, Bapak Sekretaris Yayasan, segenap para guru-guru kami, para rekan-rekan seperjuangan, adik-adik saya yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini, jadi mohon maaf ya, jadi saya itu nggak bisa bahasa halus-halus gitu, kayak bahasa IP yang di sini. Jadi pakai bahasa Indonesia gitu ya, pakai bahasa Toya, bahasa Jawa. Jadi saya tidak bisa berbahasa yang halus-halus gitu ya, karena saya bukan makhluk halus, jadinya saya nggak bisa berbahasa yang begitu-gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bareng-bareng hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ta'lim, yang dimana kata para ulama, orang yang paling menyesal nanti di akhirat adalah orang yang diberikan nikmat iman, sehat, sempat, ada tempat mengaji, ada tempat bersekolah, tapi nggak mau bersekolah. Itu tuh orang si paling nyesel era akhirat. Nah, makanya kita alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah hadir sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu, sebagai bentuk kita melakukan kewajiban kita sebagai muslim. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, genjari amal ibadah ta. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menunjuki kita jalan yang lurus, yang sudah mengajarkan kita dari alam yang biadab menuju alam yang beradab. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik saya cintai, saya mau nanya, sayyaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh yang di belakang, siapa nama bapak beliau? Ini di depan itu siapa? Nama kakek beliau? Ibunda beliau, nama anak beliau.
baginda Nabi? Hah? Berapa? Berapa? Ada yang bilang 10. Saya mau nanya nih sama yang laki-laki. Bintang dari Barcelona siapa namanya? Messi. Tahu ente kalau itu mah hebat. Luar biasa. Tapi kalau biografinya baginda Nabi nggak pengen tahu, bukan begitu. Nah, jadi siapa nama istri baginda Nabi yang pertama? Khadijah. Selanjutnya berapa istri baginda Nabi? Hah? Berapa? Banyak betul. Nah, jadi baginda Nabi itu manusia yang sangat mulia, manusia yang tidak ada seperti beliau. Kita tuh kalau melihat orang-orang yang gagah itu tuh pengen kita kan, kalau melihat orang yang gagah. Kalau baginda Nabi lebih dari itu gagahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, ketika itu beliau menceritakan bahwa kalau bahasa toyanya itu lek balik kami itu kami menggunakan dile copok, tapi ada dile copok apa? Itu dile tuh yang pakai arak daguan apa minyak tuh, bukan? Nah, lenterang gitu ya. Nah, dulu kami itu pakai itu katanya ketika sebelum datangnya baginda Nabi sebagai anak susuan saya. Setelah itu kami itu supaya irit, kami makainya itu kapan? Ketika bulan-bulan awal, ketika di nama daguan tiwuk bulan itu. Kalau tanggal 15, 16 kan kenye-kenye belek gitu bulannya kan? Terang. Kami makainya ketika akhir bulan, ketika awal bulan. Tetapi ketika datang baginda Nabi, kami tidak memerlukan itu lagi. Kenapa? Kami bahagia dengan kedatangan baginda Nabi ke dalam rumah kami. Kenapa? Faka'annal qamara fi dakhili baitina. Tak ubahnya mara'angkuna, bulan purnama itu sudah ada di dalam rumah kami. Kenapa? Karena wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bersih baginda Nabi ini ada dekil-dekil. Tapi ada dekil kotor gitu, jangan begitu. Baginda Nabi itu gagah, cakep minta ampun. Nah, itu tuh biasanya tuh orang tuh kalau melihat, wah ini kayaknya lebih gagah ini nih. Siapa? Lee Min Ho katanya. Itu tuh yang perempuan daun tuh. Yang cewek-cewek itu kan ada tuh biasanya kalau ngelihat orang anak-anak Korea, film-film Korea itu tuh demen banget. Kenapa? Katanya cakep-cakep katanya. Cakepnya orang itu jauh lebih gagah baginda Nabi daripada bintang-bintang Korea. Jauh. Saya juga pernah nonton film Korea. Pernah. Kalau nggak salah itu judulnya tuh apa ya? My Lovely Girl kalau nggak salah. Iya, saya tahu judulnya, masih ingat dulu di Mesir. Sebagai bentuk inilah supaya jangan lelah-lelah banget ketika baca kitab. Nah, gagahnya baginda Nabi begitu. Baginda Nabi itu gagahnya bukan hanya fisiknya saja, tetapi baginda Nabi dihiasi dengan gagahnya akhlak beliau, gagahnya dengan adab beliau. Baginda Nabi nyuruh kita apa? Talabul ilmi faridah. EP itu kalau mau jadi orang hebat, jadilah orang berilmu. EP itu kalau mau jadi orang yang sukses dunia akhirat, cari ilmu. Dengan ilmu semuanya bakalan diraih. Kan sudah tahu tuh, man aradal dunya fa'alaihi bil apa? Man aradal akhirah fa'alaihi bil wa man aradahuma fa'alaihi bil. Orang tuh kalau mau bahagia dunia akhirat hendaknya memiliki ilmu. Dulu ketika Nabi Daud, tahu namanya Nabi Daud? Siapa? Nabi Daud sudah itu kan jawaban ente. Siapa Nabi Daud? Hah? Nabi Daud itu katanya Nabi yang namanya 4 D-A-U-D. Bukan begitu. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Beliau itu pernah ditanya sama Allah, Daud, ente mau milih apa? Milih harta, milih tahta, ataukah milih ilmu? Apa kata Nabi Daud? Ya udahlah, saya nggak bakalan milih yang lain, saya milih ilmu. Ketika Nabi Daud memilih ilmu, maka yang didapatkan harta, kerajaan. Beliau jadi raja pada saat itu. Kenapa? Memilih
Ilmu yang dipilih. Kalau Ebe sekarang nggak mau pilih pingsan atau nikah? Ebe dipilih. Apa dipilih? Nikah katanya. Jangan, pilih ilmu. Jadi pilihannya itu ilmu dulu. Ente itu kalau nikah itu cepat banget. Jadi pilih ilmu. Kenapa? Dengan ilmu tuh semuanya bakalan diraih. Tuh alhamdulillah hujan turun. Alhamdulillah itu bahasa saya enggak. Ya, jadi pilihnya tuh ilmu dipilih. Ya. Dulu ketika Imam Syafi'i, ketika beliau pulang dari dari beliau menuntut ilmu, beliau membawa banyak perbendaharaan. Beliau bawa unta, bawa uang, bawa emas, bawa perak, semua dibawa. Ketika itu ada murid beliau diutus untuk ke rumah. Hei murid, tolong badak wayahno. Paham ibu bahasa saya? Kasih tahu orang tua saya bahwa nih anaknya Syafi'i pengen pulang. Pulangnya itu kasih tahu ya ibunda saya, pulang bawa unta, pulang bawa harta, pulang bawa semuanya. Kasih tahu orang tua saya. Nah, dulu kan nggak ada ini. Halo, kulik nih, nenara menunggu lah. Kalau sekarang kan enak, telepon aja gitu. Saya mau pulang. Kalau dulu nggak ada. Jadi dulu itu Imam Syafi'i pengen pulang, diutus murid beliau ke ibunda beliau. Setelah pulang dikasih tahu, bunda Imam Syafi'i mau pulang, yang dibawa ini. Setelah begitu ibunda beliau nggak demen, ibunda beliau nggak bakalan luar biasa, nggak begitu. Kenapa? Saya itu menyuruh Syafi'i pergi lalu nuntut ilmu, bukan pergi mencari harta. Kasih tahu salam saya kepada Imam Syafi'i, kasih tahu bahwa saya itu menyuruhnya pulang, pergi menuntut ilmu, pulang juga membawa ilmu, bukan pulang membawa harta. Artinya apa? Ibunda Imam Syafi'i pengen ngajarin kita, kalau Ebe pergi bersekolah ke sini nyari ilmu, cari ilmu. Ebe nanti ngelanjutin kemanapun, cari ilmu. Ebe pergi ngelanjutin kemanapun, ilmu yang dicari bukan yang lain. Setelah itu betul Imam Syafi'i pulang. Ketika pulang Imam Syafi'i ini mendapatkan harta-harta itu setelah dikasih tahu sama murid beliau, harta yang ada semuanya disodakohkan kepada orang-orang, sehingga sampai rumah nggak ada yang dibawa kecuali ilmu. Nah, EP itu kalau pengen ini silakan berilmu. Orang dulu itu yang dipikirkan itu apa? Bagaimana ilmu saya hari ini? Yang dipikirkan orang dulu itu kira-kira ada nggak tambahan ilmu saya hari ini? Kalau sekarang nggak, yang dipikirin apa? Status kita besok? Nah itu kan ya, yang dipikirkan itu status saya apa ya besok? Kalau orang dulu nggak bakalan mikirin itu. Yang dipikirin hari ini ilmu saya begini, hadir saya di majelis ini, besoknya bisa nggak lagi hadir? Begitu yang dipikirin orang-orang dulu. Makanya Imam Nawawi, tahu Imam Nawawi? Siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi itu salah satu dari ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau itu umurnya kurang dari 50 tahun, tapi karangan kita beliau luar biasa banyak. Beliau itu bagaimana sehingga bisa begitu? Majelis beliau menuntut ilmu dalam satu hari tidak kurang tidak lebih 12 majelis dalam satu hari. Jadi berapa kali ngaji satu hari? 2? 1 mana? Di mana? 1 bersekolah, kedua ada nggak ngajinya? Di mana? Oke, selanjutnya di mana? Di musala. 3. Terus selanjutnya? Berapa? Di rumah. Oke. Imam Nawawi itu 12 tempat beliau ngaji dalam satu hari, sehingga jadi orang yang luar biasa. Makanya tidak heran beliau mengarang kitab begitu tebal-tebal. Kenapa? Hebatnya dalam menuntut ilmu. Makanya kita sebagai thalibul ilmi harus begitu. Nah, selanjutnya dalam menuntut ilmu itu kita harus punya adab. Pameran adab apa? Harus punya akhlak. Akhlak bersama guru, akhlak bersama kitab, akhlak bersama teman, akhlak bersama orang tua, akhlak bersama orang alim sekalipun bukan guru kita. Begitu. Dulu yang namanya
Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mohon maaf anak ama-ama kangkung, anak ina antap kalau bahasa saya. Tapi kadang-kadang jadi manusia jamak-jamak dakwaan siapa? Orang tua Imam Ghazali. Tetapi kenapa bisa menjadi seperti itu, menjadi ulama besar? Waduh, ini semakin gede ya. Gimana mau pindah? Apa katanya? Adek nggak mandi baru nih. Nggak apa-apa katanya, nggak pernah mandi katanya. Waduh, ini makanya dipandi sama hujan. Dulu yang namanya Imam Ghazali, itu tuh Imam Ghazali itu orang tua yang jamak-jamak, nggak ulama orang tua Imam Ghazali. Imam Ghazali itu orang tua beliau manusia simar itawah, jadi pergi ke sawah, jamak-jamak. Tapi kenapa bisa anaknya menjadi seperti itu? Hebatnya luar biasa. Kenapa? Karena takzimnya seorang ayah dari Imam Ghazali kepada orang berilmu. Beliau itu ketika nuntut ilmu pasti dibawa anaknya Imam Ghazali. Siapa nama Imam Ghazali? Siapa namanya? Namanya Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Muhammad anak beliau. Bukan At-Tusi, bukan gitu. Tusi itu loh, itu bahasa saya. At-Tusi gitu ya. Jadi beliau itu begitu. Ketika menuntut ilmu dibawa Imam Ghazali sama ada adiknya atau kakaknya Imam Ghazali dua. Kalau nggak salah namanya Ahmad atau Abdullah. Ketika dibawa Imam Ghazali, setiap bertemu sama syekh itu dia minta doa kepada syekh itu, tolong pegang kepala anak saya, doain kepada anak saya supaya jadi orang soleh. Betul, ketika Imam Ghazali besar jadi ulama, jadi dengan ulama besar. Kenapa? Karena akhlak orang tuanya kepada orang alim. Nah, kalau mau jadi orang alim, hormati orang alim, hormati para ulama, hormati guru-guru kita, hormati orang-orang yang berpengetahuan, berilmu. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan seperti itu. Man arada an yakuna waladuhu aliman falyukrim alima. Siapa saja yang pengen anak jadinya jadi orang hebat, pintar, maka hendaknya menghormati orang alim. Dan termasuk juga guru-guru kita harus kita hormati. Makanya baginda Nabi itu 13 tahun di Makkah, hanya yang dibicarakan, yang diajarkan satu, tauhid, dua, akhlak. 13 tahun di Makkah itu yang beliau latih. Kenapa? Kan dulu tuh tahu yang mana yang namanya Al-Maghfurullah, paparan Al-Maghfurullah siapa? Maulana Syekh. Siapa nama panjang beliau? Abdul Majid. Beliau dulu ketika diberikan ke Makkah, ketika itu bapak dan beliau Datuk Abdul Majid memberikan, oh ini udah ketemu gurunya Syekh Muhammad Hasan Muhammad Al-Masyab. Ketika ketemu beliau apa katanya? Hal ta'allam ta'lim. Udah belajar adab enggak? Hei Zainuddin Muhammad As-Saqaf nama beliau kan dulu, segap kalau bahasa kita. Oh belum. Kalau begitu irji' fata'allama ta'lim. Ente pulang dulu, nanti kalau udah habis dibaca kitab ta'limnya, kesini lagi belajar sama saya. Maksud beliau apa? Al-adab qabla al-ilmi. Dahulukan adab dulu baru berilmu. Ilmu itu mudah, tapi adab itu lumayan sekatnya, susah dikit. Makanya ada tuh muridnya Imam Malik, apa katanya? Ta'allamtu ala yadi Malik 20 sanah wa ta'allamtu al-adab minhu 18 sanatan wa ta'allamtu al-ilma minhu sanatain. Itu ada muridnya Imam Malik, itu belajar sama Imam Malik selama 20 tahun. Itu udah berapa tahun di sini? Berapa? Baru 4. Beliau ini selama 20 tahun belajar di Imam Malik. Apa katanya? 18 tahun yang saya pelajari hanya adab. Akhlak dulu dipelajarin. Baru 2 tahun saja saya mempelajari ilmu. Kenapa? Mengajarkan kepada kita betapa pentingnya yang namanya adab, yang namanya akhlak. Kayaknya tuh lebih gede lagi nih, bisa dipindah ya.
Bisa pindah. Sini nih ada ini. Kalau mau pindah, tuh, makin gede, makin besar kan itunya. Nah, kalau mau di sana nggak apa-apa, tapi jangan jauh-jauh amat. Sini anaknya, balik sini. Ini banyak ini tempat. Berikan kakak-kakaknya jalan dikit. Ya mau di sini juga nggak apa-apa, diam aja di sini nggak apa-apa. Nah jadi seperti itu pentingnya adab, mengajarkan kepada kita bahwa adab itu sangatlah penting. Dulu tiang ingat ketika sebelum pergi ke Mesir itu kita ziarah dulu ke rumah Umi kita, Umi Rohun. Beliau mengatakan apa? Di antara pesan beliau, apa kata beliau? Nendek lupa mek lalu pada anak Mesir mek meta ilmu berkah, kata beliau. Mek lalu anak Mesir mek meta ilmu berkah. Mengumbe lalu tiba Mesir amun de mek meta ilmu berkah teh ini beto mek ngulu-ngulu anak itu. Kenapa? Beliau pada itu ngajar kita bahwa kalau pengen nuntut ilmu itu dahulukan adabnya. Kenapa? Di antara cara untuk mendapatkan ilmu yang berkah harus memiliki adab, harus memiliki akhlak dan adab. Nah begitu, adab itu sangat-sangat penting. Makanya dulu yang namanya Imam Syafi'i, guru beliau namanya Imam siapa? Imam siapa guru beliau? Imam Maliki. Dulu yang namanya Imam Syafi'i ketika ngaji di Imam Malik luar biasa takzimnya. Yang namanya Imam Syafi'i tidak ada yang mengalahkan takzim murid-murid beliau yang lain. Beliau saking takzimnya kepada Imam Malik, ketika Imam Malik membaca kitab, waktu itu Imam Syafi'i itu pintarnya luar biasa. Jadi cerdas Imam Syafi'i. Yang namanya Imam Syafi'i itu tuh kalau ngebaca kitab itu kan begini. Jadi di sini satu, lembarannya di sini satu. Jadi yang namanya Imam Syafi'i itu kalau ngebaca kitab, yang satunya ditutup. Nah jadi kalau ngebaca kitab itu tuh yang satunya dibuka, yang satunya ditutup. Ini ditutup dulu, yang ini dibuka. Kenapa? Kalau dibuka ini sama ini, semuanya bakalan dihafal. Yang namanya Imam Syafi'i itu saking cerdasnya. Jadi semuanya dibaca nih. Kalau dia baca ini sama ini, oh semuanya dihafal. Nah supaya jangan dihafal yang ini, ditutup yang ini. Sama Imam Syafi'i. Kalau kita enggak, semuanya dibuka, enggak ada yang kita hafal. Kalau Imam Syafi'i semuanya dibuka, semuanya dihafal. Kenapa? Cerdasnya Imam Syafi'i. Nah sekalipun begitu Imam Syafi'i itu kalau ke masjid, beliau Imam Syafi'i ditutup telinga beliau. Supaya apa? Supaya jangan mendengar perkataan yang tidak-tidak. Kenapa? Beliau kalau dengar tuh didengar sekali langsung cek, langsung mantap, langsung diingat, langsung dihafal. Yang namanya Imam Syafi'i. Sekalipun beliau begitu cerdasnya, takzimnya kepada guru beliau, kepada Imam Malik luar biasa. Suatu ketika Imam Malik, ketika itu beliau membaca Al-Muwatta. Al-Muwatta itu dikarang Imam Malik selama 40 tahun, dikarang oleh Imam Malik, dihafal oleh Imam Syafi'i selama kurang lebih 7 hari atau sekedar 9 hari saja. Kenapa? Cerdasnya Imam Syafi'i. Luar biasa, temannya begini kitab Muwatta. Itu dihafal sama Imam Maliki, Imam Syafi'i sekitar 1 minggu saja. Hebatnya Imam Syafi'i. Sekalipun begitu hebat, beliau takzimnya kepada guru beliau, kepada Imam Malik luar biasa. Suatu ketika Imam Malik sedang membaca kitab beliau Al-Muwatta. Ketika membaca kitab, Imam Syafi'i, kalau bahasa sananya itu ndek nesemel dokuan Imam Syafi'i, terdengar suara apa bahasa kita itu? Amonara dengan buka buku. Kan ada suara kertas-kertasnya gitu kan?
Apa itu bahasa Nepal itu? Oh iya aneh. Apa itu bahasanya di sini? Jadi kalau buka buku itu tuh ada tuh suara rek gitu kan kalau buka kertas. Imam Syafi'i saking takzimnya kepada guru beliau, dia semua terdengar dakwaan suara bukaan kitab beliau. Padahal itu buka kitab, dia buka Facebook. No, udah ada Facebook dulu kan? Enggak buka yang lain. Beliau suara buka kitabnya aja nggak bakalan mau didengar sama Imam Malik. Kenapa? Takzimnya Imam Syafi'i kepada guru beliau yang namanya Imam Malik. Makanya kalau kita begitu, ketika guru kita sedang ngejelasin, diam. Nanti ada jadwal kita untuk ngomong kapan. Nanti kan ada yang bertanya, baru bertanya. Ketika guru kita diam menjelasin, diam, dengerin guru kita. Seperti ubahnya akhlaknya Imam Syafi'i kepada guru beliau yang namanya Imam Maliki. Nah begitu orang-orang dulu saking takzimnya kepada guru-guru beliau, saking begitu. Kenapa? Pengen mendapatkan ilmu yang berkah. Ilmu berkah udah karena sekeji logoan insya Allah banyak manfaatnya, itu ilmu yang berkah. Nah makanya guru-guru kita itu beliau itu mengajarkan kita adab seperti itu, luar biasa. Kenapa majelisnya baginda Nabi itu seperti itu, majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya majelis Rasulullah itu para sahabat itu diam, para sahabat itu dek nasamal dawan gen. Apa bahasa kita itu? Melotot melihat wajah baginda Nabi. Dek nasamal. Baginda Nabi itu kalau dilihat yang menatap wajah baginda Nabi secara plong gitu langsung itu hanya dua, anak-anak dan Sayyidina Umar. Kalau yang lain dia nasional, kenapa? Tagih-tagih tak dapat malu para sahabat. Tahu banyak kalau kita ngelihat cahaya, itu kan apa bahasa kita itu? Kesela. Jadi kesela kita kalau ngelihat cahaya. Baginda Nabi dilihat sama para sahabat di nasional. Kenapa? Saking takzim hormatnya kepada beliau baginda Rasul oleh para sahabat. Kita sekarang nggak ketemu sama Rasulullah. Siapa yang mewarisi Rasulullah? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, para guru-guru kita itu yang mewariskan baginda Nabi. Dek tebedait barang Rasulullah, tapi ada guru-guru kita sanad keilmuannya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kena tapi pada guru, para guru-guru teliti. Ada tuh saya lihat ada kakak kelas saya tuh, Said. Ya, ada kakak kelas saya tuh, Pak Said namanya. Ya, itu kakak kelas saya dulu saya barengan mondok di pondoknya Amit, Bapak Ketua Yayasan kita. Pondok barengan yang dulu sama beliau. Nah, cuman kayaknya nggak kita anda saya aja yang anda beliau. Nah, jadi dulu barengan sama beliau. Kita itu tuh begitu adab kita kepada guru kita. Tetakzim, terhormat di guru ente. Harus kita hormati guru-guru kita. Dah karena beji. Guru ente, tapi guru namanya, nggak ada yang namanya mantan guru. Kenapa? Begitu baginda Nabi mengajarkan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus oleh Allah ke muka bumi sebagai seorang guru. Guru bagi siapa? Guru bagi para sahabat, guru bagi kita semua, guru bagi yang lain, guru bagi untuk kita seluruh. Makanya kita kalau sebagai guru itu tuh harus jangan lupa niatkan ketika menuntut ilmu pergi ke sekolah, niatkan tenggawi sunnah baginda Nabi. Kenapa? Karena baginda Nabi diutus sebagai guru. Kalau kita berniat ke sekolah, niatin gawe sunnah Nabi agar mau endah keberkahan. Dek sekadar anak sekolah ngajar doang, tetapi dapat hikmahnya, dapat berkahnya dari melakukan salah satu di antara sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para guru-guru kami yang kami hormati, adik-adik saya yang saya cintai, begitulah akhlak ilmu itu sangat penting. Kalau yang namanya sapi, tahu peran sapi? Tahu sapi? Yang namanya sapi itu tuh harganya sapi itu di apanya? Di tahu Jina Sampino? Apa? Sapi itu tuh kalau dia tahu, kalau mau tahu harganya sapi, semakin gede sapi itu makin mahal, ya kan? Semakin gemuk sapi itu semakin mahal.
Kalau ada burung, bahasa saya burung keciang, lalu bahasa P sama kan? Keciang itu harganya di mana? Hah? Apa? Pada suaranya. Kalau cek gitu kan? Kalau dia bisa berkicau, mahalnya minta ampun. Kalau yang namanya rumah itu harganya di mana? Di kepeng katanya. Harganya itu di mana? Kalau dia indah, kalau dia demen kita ngelihatnya, itu tuh harganya. Kalau manusia harganya pada apanya? Epe demen nggak kalau ngelihat orang tuh yang begini gedenya? Nggak demen, tuh kayak bosan gitu ngelihatnya ya. Ya kan kalau balik banget gitu. Itu orang-orang Mesir itu begitu. Jadi orang Mesir itu gede, tinggi gitu. Kalau sekali mata orang, habis muka kita. Boleh dengan Mesir. Harga manusia bukan berada pada besarnya badannya, bukan. Harga manusia itu berada bukan pada sering ngeraos. Demen tapi kita dengan kuat ngeraos. Apalagi yang menarak mama kuat ngaraos apa mun bahasa itu na toyan aja nah. Pada ninayan kana. Kenapa? Mama lawan kuat ngaraos. Itu enggak baik. Orang tuh manusia itu harganya bukan pada omongannya, bukan. Manusia itu bukan indah, cakep, itu bukan itu yang jadi harganya. Tapi manusia itu harganya ada dua. Pertama pada ilmu dan akhlaknya. Makanya kalau mau pengen jadi orang orang yang bernilai di hadapan Allah, di hadapan manusia, jadilah yang dua ini. Pertama menjadi orang yang berilmu, yang kedua jadi orang yang berakhlak. Ini dua ini yang menjadikan orang itu menjadi mulia. Tuh lihat. Tahu peran iblis? Siapa namanya iblis? Tahu peran iblis? Oh itu kenalan ke? Onde, kenapa bisa tahu? Siapa namanya iblis? Iblis itu adalah bapak ketua geng dengan setan. Ayo kenalan dekuan. Kalau iblis itu tuh ketua geng setan. Jadi iblis itu tuh kalau Sayyidina Umar itu masalaka Umar tariqan illa salaka syaitan tariqan ghairah. Kalau Sayyidina Umar itu kalau jalan gitu ya. Jalan ketika melihat jalan itu kalau ada setan yang di sana belok setan. Kenapa? Takut sama Sayyidina Umar. Kalau kita beda zaman sekarang. Setan itu tuh yang namanya setan iblis itu dijelaskan dalam satu kitab lebih dari 100.000 tahun diciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam. Jadi dia itu tuh semua tempat-tempat di surga itu sudah dikelilingi sama setan. Mungkin sang nara gana jedingna surga nu betul wahai setan begitu. Mungkin ada apapun di tempat di surga itu pernah dikelilingi sama setan. Lalu kemudian ketika disuruh sujud sama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, nggak mau sujud. Kenapa? Setan itu langsung ditendang sama Allah dari surga. Kenapa? Karena satu, ndek nabadewi adab. Ndek nabadewi adab kepada Nabi Adam, makanya ditendang sama Allah langsung. Tuh, anang neraka. Yang asalnya padahal ibadahnya beribu-ribu tahun, masuk surga iya, sudah keliling di surga oke, semuanya udah iblis itu, cuman satu. Kenapa? Nggak berakhlak. Nah kita nih, kita itu kan masuk surga belum tentu, ya kan? Tampang juga pas-pasan, ilmu juga begitu, nggak mau belajar, lalu nggak ada adab. Jangan sampai seperti itu setan yang ditendang sama Allah dari surga. Makanya kalau mau jadilah orang yang berilmu, jadilah orang yang beradab. Kenapa Nabi Adam saking begitunya disuruh iblis sujud sama Nabi Adam? Kenapa? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajarin ilmu sama Allah. Karena ilmu itu Nabi Adam dihormatin, disuruh iblis untuk hormat kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ilmu. Yang kedua, tidak cukup dengan ilmu, tapi bentengi diri kita dengan adab dan akhlak.
Insya Allah kalau di sini kalau ketemu guru kita itu tuh harus bagus caranya. Pak Guru, jangan begitu-gitu. Ya jadi salah. Kalau bisa musafahah. Kalau musafahah, salaman tuh cium tangan guru tuh. Nah, jadi ada orang tuh kalau salaman begini dia ya. Jadi salaman itu begini atau begini. Kenapa yang mencium itu tuh bukan ini cium, begitu masa begitu? Ini nyium itu ini sama ini. Kalau nyium tangan guru kita begitu. Nah, kenapa? Itulah diantara akhlak adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baginda Nabi mengatakan, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Baginda Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kita tuh sekali lagi melalui momentum Maulid ini kita pengen menampakkan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Cara kita sebagai seorang thalibul ilmi satu, hendaknya rajin-rajin nuntut ilmu. Seperti yang dikatakan tadi oleh Kakanda Bapak Ustadz kita, Bapak Sekretaris Yayasan, Dendek kira puas dengan ilmu yang raih. Belum. Kalau di sini itu tuh begini tipis bukunya, itu pun malas saya baca. Kalau di Mesir satu mata kuliah begini, sampai botak BCD dan BBW. Begini itu satu buku. Bagaimana kalau 12? Begini besarnya. Wah, itu satu mata kuliah 1 tahun. Bagaimana kalau 2 tahun 3 tahun? Makanya itu tuh tuan guru muda-muda itu yang teman-teman yang seperjuangan. Ada Tuan Guru Ahmad Baihaqi LC, Tuan Guru Haji Wirajaya, Abdul Basit, kemudian Tuan Guru Fatih, yang lain-lain. Itu tuh orang-orang hebat. Termasuk juga beliau guru-guru kita di sini. Nek nagan mau jadi guru seperti ini kalau beliau bukan orang hebat, kalau bukan orang berilmu. Makanya contohi guru-guru kita di sini. Ya tok tambahin pelajaran, adik-adik saya. Jangan mengatakan, oh no, sekolah tuh sekolah bangkat, oh no, itu gen bersaing. Bukan begitu. Anda itu bukan dilihat Anda itu sekolah bangkat atau sekolah apa, bukan. Tapi yang dilihat bagaimana otak Anda betul nggak belajar. Itu yang dilihat. Makanya melalui momentum Maulid ini kita contohi baginda Nabi, bagaimana akhlak beliau, bagaimana beliau dulu mendidik para sahabat untuk cinta kepada ilmu, dan bagaimana kita berakhlak kepada guru-guru kita, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita dan kepada kitab kita. Jadi itu ya. Jadi kalau bisa kita perbaiki akhlak kita bareng-bareng ya. Nah, yang terakhir kita bacakan Fatihah kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, semua guru-guru kita yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita dan kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita langsung berdoa, kata-kata Ustaz kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahli al-qutri unfa wa dhaka. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وآخرنا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآخرنا بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان
ونهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر أمررت كفا سباحت وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مرقا حسنا معصوما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسالك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة بغير حساب لا سابقة عتاب ولا عذاب اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلد فروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا ترزقنا وتحفظنا وتغفرنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق والهدي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.